Hai guys, jumpa lagi bersama saya Bima dan saya Denny. Kembali lagi kita di channel BIMS Enterprise, channel kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Hari ini kita akan membawakan tenor, guys. Channel ini kita akan membawakan tenor atau konten horor. Seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video konten terbaru dari channel BIMS Enterprise. Oke guys, pada segmen tenor kali ini kami akan membacakan cerita horor yang sudah dikirimkan oleh Sobat BIMS Enterprise melalui pesan dari WhatsApp. Tanpa berlama-lama, yuk mari simak ceritanya. Check this out. Hai Kak BIMS dan Kak Denny, sebelumnya aku sangat berterima kasih banget karena sudah bacain cerita dari aku. Ini ya cerita dari aku. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya anak sulung dengan 2 saudara. Saya dan adik saya Santi mempunyai ayah penganut aliran kepercayaan yang orang sering menyebutnya sebagai kejawen. Ya, karena memang tinggal di tanah Jawa, di salah satu daerah tempatnya yang ada di Jawa Timur. Aku tinggal di rumah peninggalan nenek buyutku. Bangunan rumahku dulunya berbentuk rumah joglo yang dibagi 2 karena ada keponakan nenek buyutku yang sudah berkeluarga namun belum mempunyai rumah. Keluargaku mendapatkan sisi yang kanan dan pamanku mendapatkan sisi yang kiri. Dahulu rumahku bertembokkan anyaman bambu dan berlantai tatanan batu bata yang disemen kasar. Setelah paman dari ibuku datang, dibangunlah tembok dari batu bata yang mengelilingi rumah. Di belakang rumah ada sedikit taman dan area untuk berjemur tepat di sebelah taman. Kamar mandi dan area cuci piring ada di paling belakang, terpisah dengan rumah utama. Suatu hari, saat aku masih usia TK, ada kejadian yang masih aku ingat sampai sekarang. Jadi sepulang aku dari sekolah, aku melihat acara TV di ruang tamu. Oke, saya lanjutkan Pak BIMS. Ya. Ibuku mencuci piring di tempat cuci piring yang terpisah dari rumah utamaku. Di sebelah kanan rumahku terdapat tembok yang sangat besar dan tinggi. Di sebelahnya lagi ada lahan kosong yang terdapat pohon cemara yang sangat tinggi sekali. Ada kali 10 meter lebih tingginya. Ada rumor kalau pohon itu sulit ditebang. Saat ibuku mencuci piring, ibuku dikejutkan dengan suara pukulan seperti orang memukul tembok. Dok, dok, dok. Wah, kayak memukul tembok. Dikira ibuku akan ada pembangunan di lahan sebelah rumahku. Setelah selesai mencuci piring, ibuku pergi ke ruang tamu untuk melihat aku. Setelah sampai di lorong rumah, ibuku tetap mendengar suara itu.
Suara itu seperti terdengar dekat dengan posisi ibuku. Ibuku berpikir, apakah aku bermain dengan alat-alat kerja bapakku ya? Sampainya ibuku di ruang tamu, ibuku mendapati aku duduk manis melihat Teletubbies di TV. Wah, ini kisah lama nih ya. Sampai masih ada Teletubbies. Sontak ibuku terkejut. Sementara suara dok 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 itu sangat keras kala ibuku terkaget. Suaranya dok dok dok. Iya. Dok dok dok. Itu bukan ada bakso lewat. Iya. Dok dok soto dok. Ada soto dok. Ada mie dok dok. Iya. Dok dok. Baso. Berarti ada tukang mie lewat berarti. Oh iya mungkin. Tukang mie menjadi apa? beralih profesi menjadi tukang bangunan. Oke, saya lanjutkan Pak Den. Ibuku langsung menutup pintu dan bergegas ke kamar dengan menggendongku. Suara dok 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 itu tetap terdengar mengikuti kemana ibuku pergi. Karena kesal, ibuku menggendong aku dan segera keluar rumah agar tidak mendengar suara pukulan itu lagi. Sementara beberapa saat ibuku keluar, bapakku pulang untuk istirahat siang di rumah. Selang beberapa menit, azan zuhur berkumandang. Bapakku dengan penasaran bertanya kepada ibu, "Loh, kenapa kok keluar rumah? Kan panas." Itu ibunya yang bertanya. Salah. Bapaknya bertanya pada ibunya. Jadi kan suaranya harus bapak. Kayak serak-serak gitu ya. Dengan badan gemetar, ibuku menceritakan semuanya ke bapak. Dan setelah bapak datang, suara itu sudah tidak ada lagi. Dan lebih syukurnya lagi, suara itu sudah tidak terdengar lagi sampai dengan saat ini. Namun ada cerita lain lagi yang terjadi di rumah ini. Wah, cerita lainnya. Wah, ini ceritanya diborong ini. Cerita lainnya itu yang kelihatannya agak lebih menegangkan daripada suara dok dok dok. Iya, suara mie dok dok. Iya. Apalagi mungkin ceritanya bisa dik-dik gitu. Suara dik-dik. Nah, jadi ini bukan konten horor Pak Den. Iya. Ini konten kuliner lewat depan rumah. Iya. Dok dok menjadi dik-dik. Oke. Ini sekarang kejadian kedua Pak Den. Iya. Ada kejadian berikutnya. Ini Mungkin kejadian kedua itu lebih menegangkan lagi dari yang pertama. Wah, semoga ya. Semoga yang kedua ini tidak terjadi dok dok dok, tapi bisa-bisa malah ditampakin oleh sosoknya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Kejadian kedua yaitu kejadian yang menimpa bapakku. Bapakku sangat sering begadang karena melihat film action yang sangat disukainya. Wah, ini sama seperti saya suka film action. Oh. Suatu hari, bapakku melihat TV malam-malam dengan kondisi lampu yang dimatikan. Wah. Jadi, hanya ada cahaya yang berasal dari TV. Posisi TV ini ada di lorong yang lurus dengan jendela yang langsung bisa akses di depan rumah. Bapakku melihat TV menghadap di jendela itu tadi dengan duduk di kursi. Bapakku melihat sesosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang sedang berdiri di balik jendela menatap tajam ke arah bapakku. Wah, ini malah bapaknya yang Takut-takuti. takut-takuti. Mulai serem. Ya, bapakku melonjak
terkejut dan dengan penasaran segera bergegas memakai kacamatanya dan menyalakan semua lampu yang ada di rumahku. Sosok itu masih dengan jelas berdiri menatap bapakku. Dengan tatapan yang tajam, spontan bapakku langsung membuka pintu rumah dan segera memeriksa di luar rumah apakah ada orang iseng atau memang itu hantu. Dan ternyata yang dilihat bapakku benar. Itu bukan orang. Apa? Bapakku tidak melihat seorang pun yang ada di luar rumah. Setelah bapakku masuk ke rumah, bapakku segera mematikan semua lampu dan bergegas ke kamar. Keesokan harinya, baru beliau menceritakan semuanya ke aku, adikku, dan ibuku. Wah, Kalau diceritakan ke semuanya apakah tidak takut? iya. Apalagi untuk saat ini kita menceritakan ke semua orang. Iya. Bukan cuma aku, adikku, dan ibuku. Iya. Ini sudah semua orang diceritain. Iya. Kakaknya aja yang ngirim ceritanya aja sudah ditakut-takuti dengan suara dok dok dok. Terus sekarang bapaknya. Nanti bisa ibunya, bisa adiknya. Bisa adiknya, iya. Bisa malah setannya sendiri yang ketakutan. Dua cerita tadi adalah kejadian yang pernah dialami kedua orang tuaku, Kak. Selanjutnya, aku akan menceritakan kejadian yang pernah aku alami sendiri. Wah, ini giliran dia yang bercerita. Iya. Saat itu, aku bekerja di salah satu toko baju yang ada di kotaku. Aku bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sepulang kerja, aku lumayan capek. Kamarku ada di sebelah tempat ibadah bapakku. Sebut saja itu sepenan. Dari kecil, kamarku selalu dekat di tempat itu. Bukan dekat lagi, tapi malah nempel. Nempel. Wah, nempel berarti langsung Iya. tembok gitu ya. Iya. Tembok. Satunya kamarnya, satunya kamar sepenan gitu. Iya. Jangan-jangan malah Sintanya sendiri nanti kebingungan tidurnya di sepenan bukan di kamarnya. Selama aku bekerja di toko baju itu, aku sangat sering mengalami kelindihan. Wah, kelindihan itu guys, kalau nggak tahu, itu kelindihan itu sama dengan ketindian atau kelindien, itu sama. Ya, kasarannya mimpi buruk guys. Nah, atau ada yang juga yang nyebut urep-urep. Aku nggak tahu ya, itu penyebab pastinya karena apa. Yang aku tahu terkadang ada hubungan dengan hal gaib. Semenjak itu aku sering kelindian lagi. Aku beberapa kali jadi sering bergadang dan aku kadang trauma untuk melakukan aktivitas tidur. Kejadian ini terus berlanjut sampai rumahku direnovasi dan akhirnya kamarku dipindahkan ke atas. Akhirnya syukurlah aku sudah tidak kelindian lagi tidur di sini. Meskipun ya sepenan, tempat ibadah bapakku digabungkan dengan kamarku lagi. Di kamarku yang baru ini, aku juga pernah mengalami hal yang membuat aku trauma lagi untuk tidur. Suatu hari, kamar sepenan bapakku ini hilang kuncinya dan tidak bisa ditutup. Nah, ini. Saat aku tertidur, aku merasakan kelindian lagi setelah sekian lama. Dan saat aku kelindian itu, tiba-tiba ada sosok nenek tua berbadan kurus dan berkerudung lusuh muncul dari jendela yang ada tepat di atas kepalaku. Wah, ini mulai. Berarti kamarnya ini ada jendelanya. Iya Pak Den, kalau nggak ada jendelanya sirkulasi udaranya gimana? Kok iya pas jendelanya di atas
kepalanya. Oh iya iya. Untuk sirkulasi udara Iya. yang lebih baik. Aku merasa kaget, Wah. seperti sangat-sangat dekat dengan wajahku. Sampai saat ini pun aku sangat mengingat jelas wajah itu. Wuh. Wajah nih badok nih. Nenek ya. Nenek-nenek. Ya Iya. emang kan nenek-nenek kan banyak. Iya. Bukan cuma Mbah Do aja. Kan dari cerita tadi ibunya tadi dok. Nah, Oh iya ini Mbah. sekarang nenek-neneknya badok. Mbah Do atau Mbah Dok? Iya, badok. Mbah Do itu makan. Iya, makan. Bahasa Jawanya makan. Aku nggak pernah bertemu sosok itu di dunia nyata. Sesaat kemudian, dalam keadaan aku masih kelindian, aku melihat sosok wanita yang berdiri di dekat kakiku. Aku melihat sosok itu datang dari jendela yang ada di dekat sepenan bapakku. Aku benar-benar lemas. Wah, ini ketakutan sekali kalau ini. Sudah badanku tidak bisa digerakkan, aku melihat dua sosok itu sangat mengagetkan aku. Wah, dua Pak Den. Dua sosok. Yang Enggak cuma satu ya? Iya, yang satu mbah-mbah tadi, yang Hah? satu perempuan, sosok nggak tahu, sosok wanita yang berdiri di dekat kakinya. Wah, itu pasti takut sekali. Iya, kakinya mau mancal nggak bisa, kepalanya mau daduk nggak bisa. Iya, saya bisa membayangkan. Iya. Aku hanya bisa membaca doa yang aku bisa agar aku tetap bisa bernapas dan bisa kembali tersadar. Ya itu memang salah satu penolong yang ajaib. Syukurnya lagi beberapa saat kemudian aku mendengar suara azan subuh berkumandang. Akhirnya aku bisa bangun dan bergerak lagi. Setelah kejadian itu, aku kembali trauma untuk tidur. Wah, jadi nggak tidur dong. Iya. Dia jadi ketakutan untuk menutup matanya atau Iya. memejamkan Jadi mata. tidurnya, Ya kalau ngantuk. iya, Kalau dia selama dia nggak ngantuk, iya, trauma dia. dia pasti akan tidur. Setelah itu, aku ceritakan kejadian malam itu kepada ibuku. Kata ibuku kepadaku, mungkin sosok itu dari sepenan atau memang ada kejadian yang akan terjadi, atau bisa saja sosok-sosok itu merupakan leluhur yang sudah lama tidak didoakan dan meminta untuk didoakan melalui aku. Aku mengalami kejadian yang menurutku horor. Memang selalu menjelang puasa. Mungkin mereka mau mengingatkan agar aku dan keluargaku tidak lupa mendoakan dan berkunjung di makamnya. Ini antara dua kemungkinan. Ini antara kemungkinan pertama, sosok itu memang sosok dari sepenan itu. Ya. Ya. Atau yang kedua, memang leluhurnya. Itu neneknya itu memang mungkin nenek leluhurnya dia, Sinta itu. Apa namanya? Ya, Leluhurnya. kasarannya kalau nenek buyut. Ya. Intinya itu keluarga mereka kemungkinan sudah mentelantarkan. Jadi kayak sudah nggak menganggap atau lupa mendoakan. Nah, makanya mereka datang terus kayak menagih. Iya. Tolong saya didoakan. Ya memang arwah-arwah itu memang Bila seperti itu. bila perlu kan bisa menjenguk di makamnya. Iya. Oke Pak Den, sebelum kita masuk ke cerita berikutnya, seperti biasa, waktunya apa? Waktunya UMKM. Ya, kita Ada sekarang ada apa Pak Bim? ini ada es jeruk Ya, dari Gendis. Wah, es jeruk Gendis. Bagi yang belum tahu, kita sekarang ada di Pujasera Gendis. ya, tempatnya di mana Pak Bim? Tempatnya ada di Kota Kediri, yaitu di Jalan Patiunus ya. Ya, Jalan Patiunus. Pokoknya Ini belakangnya ya, Kediri Mall. Kediri Mall ya, sebelah. Sebelahnya Gendis. Ya, Ini sebelahnya Gendis. Sebelahnya Hot Wheels Fried Ya. Chicken. Ini juga ada guys.
IG-nya ini bisa di follow, IG Gendis Pujasera Kediri ya. IG-nya Gendis Pujasera Kediri ya, guys. Ya kita coba Pak. Ini es jeruk namanya guys, es jeruk ya, es jeruk Dikocok dulu Pak Den. kocok-kocok, dikocok-kocok, ayo kocok Ya, biar merata. Gulanya. Nah, yuk tambah. yuk. Wah segar sekali. Wah, segar sekali. Aku mendengarkan ada dua suara yang tertawa bersahut-sahutan.